Jadi micro lockdown itu artinya lockdown yang hanya diberlakukan untuk beberapa sektor saja, Mas. Oh ya, jadi Jadi tidak semuanya tertutup, tidak semuanya dibatasi, tetapi hanya dibatasi untuk beberapa sektor atau komoditas saja. Sebetulnya kalau kita lihat sekarang, Mas Sabto, untuk pembatasan itu ke mikro lockdown itu sebetulnya kan juga selama ini kita lakukan ya. Misalnya saja sekolah belum kita masukkan. Itu bagian sektor yang belum kita buka untuk bebas, perkuliahan, lalu ada tempat-tempat hiburan yang belum kita buka, misalnya seperti tempat karaoke, bioskop, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya pembatasan di beberapa sektor. Saya kira memang untuk saat ini yang paling tepat ya memang kalau kita akan melakukan lockdown itu ya mikro. Karena kalau kita melakukan lockdown itu secara keseluruhan, tentu ada persoalan dengan aktivitas-aktivitas masyarakat gitu, Mas. Banyak aktivitas masyarakat yang mestinya harus dilakukan itu tidak bisa dilakukan kalau kita itu melakukan lockdown penuh terhadap semua aktivitas yang ada di masyarakat. Jadi kalau saya sebetulnya sepakat kalau misalnya akan diselenggarakan di kesempatan-kesempatan tertentu, tentu ya ada pembatasan waktunya supaya ada lockdown terbatas atau mikro lockdown gitu. iya. Nah, kaitannya dengan itu, apakah ada rencana dalam waktu dekat Pemda DIY akan membuka satu ini sektor mana yang paling dekat akan dibuka? Jadi kalau di Jogja sendiri kan sebetulnya kita ini dari sisi ekonomi sudah kita buka, walaupun masih terbatas, belum semuanya. Kemudian kuliah juga sudah mulai kita buka. Kita perbolehkan untuk ada proses kuliah tatap muka tetapi juga terbatas. Jadi yang kita sebut micro lockdown tentu bukan hanya sektor secara keseluruhan, misalnya sektor pendidikan. Nah, sekarang ini sektor pendidikan pondok pesantren sudah kita lakukan untuk terbatas. Lalu kuliah juga masih sudah kita lakukan terbatas, tapi untuk persekolahan mulai dari TK sampai dengan pendidikan menengah itu masih belum kita buka sama sekali. Iya, dalam dialog dengan Pak Muldoko kemarin ke Pak Staf KSP gitu, apalagi yang dibahas selain micro lockdown, dan saya lihat saya baca juga bahwa Ngarso Dalam Sirutan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada penekanan khusus untuk melakukan protokol kesehatan. Bagaimana itu, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau pembicaraan antara Ngarso Dalem sama Pak Muldoko kemarin pada prinsipnya justru ya yang selama ini dilaksanakan di Jogja ini yang perlu kita lakukan di beberapa tempat di Indonesia ini karena pembatasan di tingkat desa itu kan juga menjadi salah satu yang selama ini bisa dicontoh di beberapa tempat. Kita punya desa tertentu, lalu di sana ada gugus tugas atau satuan tugas yang kemudian melakukan screening terhadap masyarakat dari luar yang masuk ke desa itu. Ada suhu tubuhnya, lalu kemudian kalau di satu desa itu ada yang terkonfirmasi, kemudian dia tidak ada gejala, maka yang melakukan pengawasan terhadap karantina diri adalah gugus tugas di satu desa. Ada desa yang kemudian ditutup jalan, kalau dia punya 3 jalan, yang 2 ditutup, yang 1 dibuka dalam rangka untuk screening. Lalu kalau ada orang karantina diri, masyarakat setempat yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari orang itu, misalnya untuk makan, untuk cuci baju, dan seterusnya, itu dibantu. Nah, itu yang sebetulnya menurut pembicaraan kemarin, itu yang akan dilakukan di beberapa daerah. Iya, apakah gaya-gaya seperti kemarin itu, misalnya lockdown di beberapa desa, kemudian sekarang kan dibuka, apakah Jogja akan melakukan seperti itu? Artinya melakukan kepada desa untuk seperti kemarin misalnya ditutup beberapa saat yang lalu, tapi sekarang kan banyak dibuka. Apakah akan dilakukan itu?
Sebetulnya sejak dulu itu tidak pernah aturan dari pemerintah daerah, tetapi masyarakat itu secara mandiri menyesuaikan kondisi di masing-masing tempat, termasuk waktunya. Jadi begitu mereka melihat sudah tidak diperlukan lagi untuk lockdown gitu ya, atau screening pada jalan-jalan tertentu, maka kemudian mereka membuka. Nah sekarang pun sebetulnya masih ada Mas, masih ada yang melakukan hal yang seperti itu, cuma memang sudah tidak banyak lagi. Nah, keputusan untuk melakukan penutupan jalan tertentu dan lain-lain itu kita serahkan ke masyarakat sesuai dengan kondisi di sana. Kalau kondisi di sana baik-baik saja, ya saya kira buka saja supaya aktivitas masyarakat lebih nyaman gitu. Ya, nah kemudian apakah sistem yang ya seperti kemarin terjadi itu akan diberlakukan? Katakanlah Pak Muldoko mengatakan memuji soal itu. Apakah akan diberlakukan juga Jogja sebagai contoh percontohan semacam itu? Kalau kemarin waktu beliau menyampaikan begitu, itu contoh-contoh baik yang akan disosialisasikan ke tempat lain gitu Mas. Dan saya kira di Jogja pun karena itu sudah pernah terjadi dan kita merasakan manfaatnya, ya kita akan teruskan seperti itu tanpa harus ada regulasi yang mengatur tentang itu, tapi masyarakat akan melakukannya sendiri gitu sesuai dengan kondisi. Ya, artinya bahwa hal-hal semacam itu justru dianggap bagus oleh, ya katakanlah Pak Muldoko dari staf Ya, presiden, itu ya, untuk dilakukan sebagai model gitu di iya, Indonesia gitu. betul Ya, betul Mas. ya. Kemudian apakah ada saran-saran dari pihak dari staf kepresidenan kaitannya dengan Jogja? Karena ini kemarin dalam diskusi sebelumnya dengan media banyak mendapat sorotan kaitannya dengan misalnya eee, rumah makan, angkringan atau beberapa tempat yang masih padat gitu. Artinya tidak mengindahkan jaga jarak dan mungkin menggunakan masker dan seterusnya. Jadi itu memang sempat jadi pembicaraan dan beliau juga menekankan bagaimana kita bisa melakukan koordinasi yang secara lengkap, misalnya keterlibatan teman-teman dari kepolisian, dari TNI, kemudian kabupaten kota, itu kita bisa membentuk satu teamwork yang secara terpadu itu kemudian tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gugus tugas, supaya lebih efektif aparat ini dalam rangka untuk melakukan penegaan protokol kesehatan yang ada di tempat-tempat yang seperti yang disebutkan oleh Mas Okto. Kita ini banyak misalnya kafe itu ya. Saya juga barusan dapat laporan dari Pol PP bahwa tadi malam dilakukan sweeping atau bukan sweeping namanya, patroli, kemudian didapat ada kafe-kafe yang 12 kafe yang itu kita berikan sanksi karena tidak menjaga protokol kesehatan. Lalu juga ada kelompok-kelompok orang, perorangan yang tidak menggunakan masker dengan baik. Jadi rata-rata mereka sudah bawa masker, tapi cara menggunakan maskernya yang tidak baik. Ya itu. Misalnya kemudian ya sanksinya sanksi sosial, diminta nyapu jalan yang sudah bersih disapu lagi gitu ya. Iya, kalau kafe ya tadi malam saya juga sempat melihat memang di sebuah kafe di Sleman gitu, Yeah. kayaknya diperingatkan itu. Lalu sanksi apa sih kepada mereka? Dan mungkin ada aturan-aturan apa, protokol kesehatan khusus untuk rumah makan dan kafe ini yang menjadi regulasinya Pemda DIY? Jadi kafe atau rumah makan itu boleh membuka setelah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas setempat, terutama gugus tugas di kabupaten. Nah, gugus tugas kabupaten itu yang dinilai adalah kesiapan SDM-nya maupun kesiapan prasarana yang ada di sana. Apakah sudah disiapkan tempat cuci tangan? Apakah sudah disiapkan hand sanitizer? Apakah kemudian tempat duduknya sudah bisa diatur sedemikian rupa? Lalu paling banyak menerima tamu sejumlah berapa? Itu sudah ada rekomendasi dari gugus tugas tempat. Nah, kalau kemudian ada yang menyalahi dari kesepakatan yang sudah dilakukan, ya tentu ada
sanksi. Sanksi itu yang pertama tentu berupa teguran. Kalau teguran pertama tidak dilaksanakan, bisa saja nanti kita bisa langsung melakukan penutupan terhadap usaha itu untuk sementara. Kalau besok nanti di sementara juga tidak ditindaklanjuti lagi penutupan sementara itu, maka ya bisa saja nanti kita cabut izin usahanya gitu. Iya. Kemudian dari 12 kafe yang diperingatkan itu kebanyakan mayoritas apa yang mereka ya tentu dilanggar dalam prokesnya itu? Sebagian terbesar karena tempat duduk yang mereka pakai itu membentuk kerumunan, Mas. Jadi tidak ada jarak di antara mereka, kemudian di saat mereka ngobrol tanpa sedang makan atau sedang minum pun mereka tidak menggunakan masker. Itu rata-rata yang terjadi di sana. Jadi kesepakatan dengan gugus tugas untuk paling banyak tamunya sejumlah tertentu itu nggak dipatuhi oleh tempat-tempat itu. Iya. Dan regulasi itu masing-masing diserahkan kepada Satgas Kabupaten kota gitu masing-masing. Sebetulnya regulasi dalam bentuk pedoman dikeluarkan oleh gubernur. Sudah ada. Nah, kemudian di masing-masing kabupaten itu ada perwal yang perwal atau perbub yang kemudian mengatur lebih detail terhadap pelaksanaan peraturan gubernur itu. Misalnya saja tentang sanksinya gitu ya. Sanksi yang ada di pergub itu kan masih umum. Nah, kalau sanksi di kabupaten misalnya sampai ke denda rupiah tertentu, nah itu diatur oleh kabupaten. Ya. Kalau di Pemda DIY nggak ada ya kan aturan artinya peraturan-peraturan yang misalnya untuk denda ke masalah denda berupa uang. Memang dihindari gitu ya untuk berupa Ya, uang gitu. supaya tidak terjadi benturan persoalan yang ada di kabupaten dan di DIY. Kalau di perdanya di pergubnya DIY itu sudah bunyi denda, itu nanti kita repot pada saat seseorang atau sebuah badan usaha itu kemudian harus dilakukan denda, maka denda itu harus masuk kemana? Ke provinsi apa ke kabupaten? Makanya provinsi nggak mengambil di situ. Nanti soal denda biar diatur oleh wali kota atau bupati, sehingga kalau ada denda itu masuknya di kas daerah kabupaten atau kota. Ya, iya. Kalau kemudian kita lihat DIY kan terus diperpanjang terus. Sebenarnya klaster-klaster ini terbentuk sebenarnya kayak kenapa ya klaster-klaster baru ini kan masih terbentuk sehingga DIY perlu memperpanjang masa tanggap darurat. Ya, jadi klaster terjadi itu ada dua. Yang pertama memang karena penduduk Jogja yang pergi keluar kota, kemudian yang bersangkutan mendapatkan ketularan di luar kota, lalu dia menularkan di tempat kerjanya di Jogja atau di keluarganya, terutama keluarga ya. Sementara juga ada yang karena pendatang dari luar Jogja itu menjadi salah satu pelanggan misalnya rumah makan atau di Malioboro yang kemudian ninggali COVID di situ, kemudian ada transmisi lokal dari orang yang ketularan itu. Sehingga sebetulnya kalau kita lihat ada beberapa kasus misalnya di pondok pesantren dan seterusnya itu ya karena banyak orang dari luar datang di tempat itu yang kemudian belum terdeteksi waktu itu bahwa yang bersangkutan positif atau tidak. Nah, pada saat sudah di situ kemudian berinteraksi, nah ini ada transmisi lokal di situ, Mas. Oh iya, jadi semacam itu ya. Nah, sekarang ini memang pembatasan sudah dilakukan. Kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan dibuka? Karena kalau kita lihat pariwisata ini sudah luar biasa. Hari ini saya melihat memang sudah bus-bus dari luar kota juga sudah banyak memasuki kota Jogja. Bahkan keterangan kemarin DIY itu termasuk tertinggi di Pulau Jawa jumlah wisatawannya yang masuk. Ya, jadi kita memang tidak membatasi secara ketat terhadap wisatawan, tetapi kita membuat aturan di peraturan gubernur itu bahwa mereka yang masuk ke Jogja melalui transportasi udara atau darat seperti kereta api itu harus melakukan tes, baik itu tes swab maupun itu RDT. Itu salah satu ketentuan yang kita buat. Tapi tentu yang pakai kendaraan pribadi dan menggunakan bis itu akan sulit kita lakukan hal seperti itu. Maka yang kita lakukan tentu adalah melakukan pengamanan di tempat-tempat wisata
supaya kita bisa memantau siapa saja yang datang, berasal dari mana dan seterusnya. Maka protokol kesehatan dimulai sejak bis itu masuk di daerah istimewa Yogyakarta, lalu di setiap destinasi, baik itu di hotel, itu di tempat-tempat wisata, kita sudah pasang Jogja Pas di sana sehingga kita tahu persis berapa jumlah orang yang datang dan siapa orang itu, nomor HP-nya berapa, nomor KK-nya, nomor identitas kependudukannya berapa kita punya, sehingga seandainya terjadi sesuatu di situ kita lebih mudah melakukan tracing itu, Mas. Ya, gitu. Matur nuwun. Ini pembicaraan yang menarik. Mungkin ada closing untuk pesan-pesan kepada masyarakat Jogja karena ini siaran ini nanti akan kita unggah, kemudian akan menjadi disaksikan oleh warga pemirsa dari Indonesia. Gitu. Silakan, Bang. Ya, tentu yang saya harapkan adalah bahwa COVID ini sebetulnya tergantung dari kedisiplinan kita masing-masing untuk menjaga supaya kita mematuhi protokol kesehatan. Sehingga tidak boleh seorang pun melakukan hal yang sifatnya menyepelekan terhadap kemungkinan penularan COVID-19. Jadi silakan protokol kesehatan itu dilaksanakan sebaik-baiknya, karena itu akan mengamankan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga kalau masing-masing itu sudah melakukan hal yang sama, harapannya kasus atau konfirmasi positif di daerah istimewa Yogyakarta berkurang, tetapi geliat ekonomi juga tetap berjalan. Karena kita tidak ingin masyarakat di DIY yang sekarang ini sudah mulai bergeliat ekonominya harus terpuruk lagi. Itu tentu jadi persoalan yang berikutnya di luar kasus-kasus konfirmasi positif COVID-19. Itu Mas Okto yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih dan para sahabat Kedokteran Rakyat TV di mana saja. Ini tadi pembicaraan kita dengan Bapak Baskoro Aji. Beliau adalah Sekretaris Daerah Provinsi DIY dan mudah-mudahan bermanfaat apalagi bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Jogja dan juga warga Jogja supaya memperhatikan, jangan lupa ada 3M, 1 memakai masker, 2 mencuci tangan sering mungkin, jadi jangan hanya sekali mencuci tangan, dan ketiga adalah bagaimana menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Matur nuwun. Siang, salam sehat, Mas. Salam sehat.